Pemirsa, Bung Karno pernah disebut-sebut menyetor dan menitipkan kekayaan bangsa Indonesia berupa emas batangan seberat 57.000 ton yang nilainya ditaksir mencapai 1.900 miliar dolar kepada State Treasury. Ya, serah terima itu diikat dalam sebuah perjanjian Green Hilton dengan Presiden Amerika Serikat saat itu John F. Kennedy pada tahun 1963. Dan kini, separuh abad pasca perjanjian tersebut bermunculan pihak-pihak yang menawarkan jasa untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencairkan dana-dana tersebut ya. Dan beberapa orang asing yang mengaku berkecimpung di bidang keuangan pun hilir mudik turut menawarkan jasanya. Sayangnya informasi yang simpang siur dan banyaknya dokumen yang beredar ini tidak sedikit melahirkan korban penipuan. Ya, ini ada salah satunya adalah pihak Keraton Solo yang terlanjur merogoh kocek untuk pengurusan pencairan harta peninggalan sang proklamator. Nah, seperti apa sebenarnya keabsahan informasi tentang harta karun Bung Karno tersebut? Berikut penelusuran tim realitas yang bertajuk Tipu-tipu Harta Warisan Bung Karno. Dari internal keluarga itu menyatakan bahwa kita meragukan adanya simpanan atas nama Insinyur Soekarno. Kalau ada orang seperti itu mengonfirmasi ke keraton, kalau bisa malah mereka itu ditangkap gitu. Mungkin tak banyak publik yang mahfum dengan sosok pria satu ini. Nama pria setengah baya ini adalah Neil Keenan. Bule kelahiran Kanada ini sudah sering malang melintang di tanah air. Kalau Anda bertanya-tanya untuk apa, jawabannya akan terdengar agak sedikit aneh. Pria ini mengaku bisa membantu mencairkan harta warisan Bung Karno yang dititipkan di Union Bank of Switzerland di Swiss. Harta warisan dimaksud tak lain adalah emas batangan, kurang lebih seberat 57.000 ton. Nilainya sekarang ini ditaksir sekitar 1.900 miliar dolar Amerika. Bila dirupiahkan, nilainya mencapai 19.000 triliun rupiah. Sungguh bukan jumlah yang sedikit, karena menyamai APBN Indonesia untuk 9 tahun. Penyimpanan harta karun ini diyakini tertuang dalam perjanjian The Green Hilton yang diteken antara Presiden Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Jenewa pada tanggal 14 November 1963. Sebenarnya informasi dan dokumen tentang perjanjian Green Hilton ini banyak berkeliaran di dunia maya. Berdasarkan dokumen, diyakini pemerintah Indonesia masih memiliki harta karun yang bisa ditagihkan ke pemerintah Amerika dan pihak bank. There's only a couple of real ones out there, and I've had fake ones in my hand before. I've had them and they weren't good. And I've been told that they're no good. And I think Nelo has that here as well. I'm sure he does. He has the papers that can show you that. He's got the actual mandates of the accounts too. He knows who we know who they are, and we don't really want anybody to get in trouble either by making an interview, so people will go hunting them because they have access to so much, you understand? And if we showed you anything like that, it would have to be very private. Derasnya informasi tentang harta Bung Karno ini banyak menimbulkan spekulasi. Sebagai kalangan di tanah air meyakini kebenaran dan kesahihan dokumen tersebut. Otomatis, mereka meyakini pula keberadaan harta ribuan triliun rupiah tersebut. Sebagian yang lain meyakini dokumen ini palsu belaka. Kelompok ini juga meyakini seri kode banknya telah digandakan. Meski tak bersedia menunjukkan dokumen yang dimilikinya, Neil mengaku telah mengantongi surat penunjukan dari keluarga penerima mandat harta Bung Karno. Penerima mandat yang dimaksudnya adalah Aji Seno. I don't have it in my hand, no. You don't see any dust here, but no, there's access to it. He's still in charge of the Sukarno Trust, even though the mandate expired for what was there with the governments. He's still in charge of it. He still has access to things, but he's been sick. He's got the diabetes and amongst other things.
He's not well. He's a nice man, but he's not well. And he's the last of the lineage. Dari internal keluarga itu menyatakan bahwa kita meragukan adanya simpanan atas nama Insinyur Soekarno. Informasi tentang perjanjian Grand Hilton dan emas batangan milik Soekarno ini hingga kini tak jelas kebenarannya. Spekulasi makin menjadi-jadi lantaran dikaitkan dengan kematian John F. Kennedy 8 hari pasca perjanjian itu disebut-sebut diteken. Jadi saya pun juga pernah berpengalaman suatu waktu gitu, walaupun berita-berita itu udah selalu kita dengar gitu ya, tapi suatu hari ada seorang yang dengan sangat repotnya membawa tas yang berat gitu, yang berisikan katanya dokumen-dokumen tentang bank-bank tersebut yang terkait dengan nama dari almarhum Bung Karno dengan nama Insinyur Soekarno gitu. Kemudian saya kan teliti ya, saya lihat dokumen tersebut, tapi saya ragu sekali karena dari tanda tangannya, dari capnya itu bukan tanda tangan bapak saya. Pasti tidak ada. Jawaban saya pasti tidak ada, karena yang kita kelola itu pasti jelas kepemilikannya. Satu, barang milik negara, ya, yaitu setiap tahun kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat. Plus kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN itu pun tercatat oleh kita. Nah, selama ini dalam identifikasi itu tidak ada yang namanya harta Soekarno. Sejarawan Universitas Gadjah Mada meyakini perjanjian tersebut. Salah satu alasannya adalah bukti pertemuan Presiden Soekarno dan JFK yang memang nyata adanya. Namun diyakini informasi penyerahan emas itu masih diragukan kebenarannya. Sebab saat itu kondisi Republik pun sedang kalang kabut mencari pendanaan pembangunan di negeri sendiri. Kalau dari logika ekonomi Indonesia pada saat itu sangat tidak mungkin. Karena Soekarno itu, Indonesia sedang ekonominya sangat jelek. Kemudian Soekarno kemana-mana justru sedang ingin mencari dana untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Jadi agak aneh kalau Soekarno memberi dana pada Amerika pada saat itu. Yang terjadi kan sebetulnya, saya tidak bisa mengatakan sebetulnya, tapi kalau menurut perjanjian yang dibicarakan itu kan Soekarno itu orang yang dipercaya untuk mengelola dana. Justru dana itu dari Amerika. Jadi Soekarno dipercaya untuk mengelola dana itu. Dan sementara dana itu bisa dipakai untuk revolusi Indonesia. Di kalangan masyarakat tanah air, faktanya memang beredar beberapa dokumen tentang harta Bung Karno. Dipercayai pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, memang sempat terjadi pengumpulan harta kekayaan dari kerajaan-kerajaan di tanah air. Harta berupa emas batangan dan lainnya itu diserahkan sebagai bentuk sumbangan untuk pembiayaan perang. Salah satu tokoh yang disebut berperan di sini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam beberapa dokumen yang beredar di internet, tanda tangan sang raja ini tertulis di dokumen. Tim Realitas berusaha mengkonfirmasi kebenaran dokumen-dokumen tersebut kepada orang dekat keraton. Dalam sebuah dokumen, terungkap kalau besarnya sumbangan emas dari Sri Sultan tak sampai 91 juta kilogram. Sri Sultan menyerahkan selembar cek Yava Bank kepada Bung Karno. Pada cek tersebut tertera jumlah 6 juta gulden. Bung Karno menerima selembar cek tersebut dengan wajah terharu yang mendalam dan menyambutnya dengan kata singkat dan suara rendah. Terima kasih, sambil mengelurkan tangannya kepada Sri Sultan. Rupa-rupa dokumen tentang harta karun Bung Karno memang banyak beredar. Salah satu nama lain yang turut disebut adalah Suwarno.
Suwarno yang disebut-sebut sebagai orang dekat Soekarno tercatat dalam dokumen yang berhak atas penitipan 22 juta kilogram emas batangan di Union Bank of Switzerland. Sesuai dengan dokumen ini, Suwarno telah mempercayakan kuasanya kepada Jani Manda Permana untuk mengurus pencairan emas tersebut. Berbekal fotokopi paspor dan kartu tanda penduduk yang tercantum di dokumen, tim realitas menelusuri keberadaan Suwarno di Desa Tridadi, Wadas, Sleman. Memang pada waktu itu tahun 97 itu ada yang namanya Suwarno. Nah, terus dia itu memang dalam posisi katanya itu pendamping dari Pak Karno dan kunci dari harta benda peninggalan Bapak Karno. Nah, dan pada waktu itu juga ada orang mencari, itu sudah 2 kali ke sini. Sepertinya orang paranormal itu loh Mas. Paranormal bahwasanya dia mendapatkan wangsit dari orang pinter bahwasanya kunci utamanya itu Pak Warno. Iya, tapi saya ditanya itu, memang pada waktu itu ada, tapi sekarang dia udah pergi. Di mana perginya saya nggak tahu. Jadi pada saat itu Pak Suwarno di sini berapa lama dan sebenarnya melakukan apa Pak sebenarnya? Pak Warno itu dulu nempatnya itu di tempat Mas Yoyo, RT 4, RW 2, pas belakang itu Pegadian. Realitas juga berusaha meminta penjelasan tentang sosok Suwarno dari Yoyo. Sayangnya, Yoyo tidak bersedia diwawancara. Berlaku lagi. Keberadaan harta Soekarno sering menimbulkan kontroversi dan kegemparan. Bahkan tidak sedikit pula yang menanggung rugi karena tertipu. Iming-iming untuk bisa mencairkan kembali harta sang presiden pertama Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit itu telah menggiurkan banyak kalangan untuk mencicipi emas batangan dan berharap kaya mendadak. Praktek tipu-tipu ini bahkan mampir ke Keraton Solo. Jauh sebelumnya banyak sekali gitu. Bahkan tidak hanya masalah duit ini atau emas yang batangan jadi ya batangan itu, bahkan ada yang saudara saya sendiri juga ada yang tertipu seperti itu yang dimana sampai habis-habisan gitu. Bahkan saya pernah diberi kuncinya, katanya kuncinya inilah yang nanti di Swiss sana untuk buka lokernya atau deposit boxnya itu. Ini kan luar biasa gitu. Terus yang terakhir saya menerima kakak saya ini sudah dalam posisi mau meninggal gitu. Kayaknya karena dia tahu ketipu, sadar, mengejar orang Brebes ini. Jadi satu kompleks itu. Jadi akhirnya juga kita proses secara hukum dan duitnya juga kembali itu dengan Polda Jawa Tengah dan Polda Metro karena orangnya banyak di Jakarta itu ratusan juta itu. Benar-benar itu. Jadi itu yang emas batangan gitu. Terus belum lagi yang dokumen-dokumen seperti itu yang tadi kakak saya itu membawa dokumen-dokumen itu gitu. Ada yang 165 ton, terus ada yang berapa ribu ton gitu. Itu sering sekali Keraton Surakarta itu ya. Dan juga pernah hartanya Eyang Pakubono ke-11 dalam posisi ini adalah permaisurinya. Itu kalau ini kita sendiri juga waktu itu sampai Gus Dur almarhum saya pertemukan dengan Bapak almarhum Pakubono ke-12 itu. Sebaliknya, nama Keraton Solo pun sering dicatut dalam modus tipu-tipu pencairan harta sang proklamator. Bahkan baru mungkin sebulan yang lalu ada orang ketipu lagi 200 juta ya Pak ya. Itu 200 juta. Itu juga modusnya seperti itu. Iya. Itu. Dia ngaku orang keraton bahwa dia membawa dokumen itu. Entah bagaimana orang itu akhirnya bisa ketipu
Katanya dia, akhirnya saya tanya dia, ditanya rumahnya, dia ngakunya di mana, sekitaran keraton. Oh, Diar kalau sudah begitu kan. Sekitaran keraton itu di Baluwarti ini ada hampir 7.000 orang yang tinggal di Baluwarti ini, yang Magresari Keraton ini. Gitu. Iya, begitu. Jadi nanti kalau suatu saat saya menemukan dokumen-dokumen itu lagi, ya gitu. Tapi intinya saya mohon kepada masyarakat untuk tidak mempercayai modus-modus seperti itu, yang dimana itu hanya tipu-tipuan saja, dan itu sudah mafia yang bahkan miliatan yang tadi saya sampaikan. Ini untuk secepatnya kalau ada orang seperti itu mengkonfirmasi ke keraton, kalau bisa mereka itu ditangkap. Bukannya tanpa alasan kalau nama pihak keraton sering dicatut untuk urusan Mas Batangan, sebab nama kerabatnya Hamengkubuwono IX termasuk salah satu nama yang ikut tertulis dalam beberapa dokumen yang beredar. Namun sumber informasi lain menyebutkan harta Soekarno bukanlah warisan yang dimiliki oleh Indonesia, melainkan deposito yang diserahkan dan menjadi dana bagi sistem Bank Dunia. Seandainya Bung Karno itu memang punya deposito di bank luar negeri tersebut, setelah beliau wafat, selama ini kita nggak pernah ada surat secarik pun dari bank-bank tersebut. Sampai sekarang saya percaya kalau Indonesia itu punya harta karun terpendam. Di mana? Warga negaranya. Kreativitas warga negaranya. Baiklah, dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup Wise Shot kita.